saudara-saudari yang saya kasihi, Pak Romo dan umat sekalian, di tahun yang ke-7 karya pelayanan dan pengembalaan kami, jelaslah bahwa firman Tuhan yang disampaikan pada kita sekalian hari ini menjadi tuntunan, menjadi arah yang menggerakkan kami dalam karya pelayanan ini. Pertama-tama, seperti diingatkan oleh Santo Petrus dalam suratnya, di situ dikatakannya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Santo Petrus tentu saja menghayati apa yang dia tulis dalam suratnya ini. Dia dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang diserahkan kepadanya, dan dia selalu ingat akan hal ini. Maka dia mencatatnya dalam suratnya yang kemudian dia tulis kepada jemaatnya. Dan bagi saya tentu ini menjadi pegangan juga, bahwa dalam karya yang dilaksanakan selama ini, ya karya ini dihayati sebagai suatu kehendak Allah yang diberikannya dengan cuma-cuma kepada saya sebagai karunia dari Tuhan. Dan situ jelas ditegaskan agar menggembalakan dengan sukarela, bukan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Hal yang kedua yang juga ditegaskan dalam bacaan Injil dan juga menjadi dasar dari karya pelayanan Petrus sendiri, maupun juga saya berusaha untuk mengikuti itu, ialah iman akan Yesus, Allah yang memang Allah yang hidup. Artinya Allah yang bukan sekedar gagasan, tapi memang Dia yang berkarya, Dia yang menuntun, Dia yang menggerakkan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang diperjuangkan agar menjadi hal yang baik bagi banyak orang. Maka sesungguhnya iman akan Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, sebagai anak Allah yang hidup, itulah yang menjadi kekuatan, dan kiranya itu juga menjadi kekuatan kita semua. Saya dalam menghayatan karya penggembalaan di Keuskupan Bogor ini, memang saya hayati pertama-tama sebagai karunia Tuhan yang berkat panggilannya mengubah seluruh hidup saya. Seperti pengalaman Santo Petrus, ya Tuhan dan panggilan Tuhan itulah yang mengubah seluruh hidup Santo Petrus, dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, bahkan kemudian diserahkan untuk menggembalakan domba-domba itu. Jadi bukanlah hasil karya, katakanlah prestasi saya dalam hal ini untuk menjadi uskup di keuskupan ini, tapi ini benar-benar karunia Tuhan, benar-benar rahmat dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Dan tentu karunia ini bukan saja karunia yang diberikan begitu saja, tetapi benarlah bahwa Allah itu hidup. Saya sadari sebagai Dia yang menyertai saya juga dalam karya
ini. Dan dialah yang meneguhkan, menguatkan pertama-tama ya tatkala mengalami sukacita, tapi juga tatkala mengalami ada tantangan-tantangan ataupun ada hal-hal yang membuat kita merasa harus berjuang lebih baik lagi. Dan disinilah pada kesempatan ini ya saya mau bersyukur kepada Tuhan atas karunia istimewa ini. Tentu saja juga pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur kepada seluruh umat di Keuskupan Bogor ini, para imam, para suster, dan siapa saja yang terlibat, yang berjalan bersama selama 7 tahun ini. Dan banyak hal yang saya alami, yang saya terima dari para imam, para suster, bruder, dan juga umat sebagai ungkapan bahwa memang Allah yang hidup itu berkarya melalui Anda sekalian. Dan dalam pengalaman itu saya bisa mengatakan bahwa bersama Anda sekalian kita menerima karunia besar dari Tuhan, yakni karunia iman yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing dengan panggilan kita yang berbeda-beda, tetapi kita satu dalam hal itu. Maka dalam perayaan Ekaristi Kudus ini saya mau mengucapkan syukur terima kasih saya kepada seluruh umat, kepada para imam, para suster, dan saya berharap kita maju bersama dengan satu keyakinan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup, Allah yang membantu kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang meneguhkan tatkala kita merasa lemah, Allah yang menghibur kita tatkala kita merasa sedih, dan Allah yang menguatkan kita tatkala kita merasakan ada dalam kelemahan. Dan saya sendiri merasakan bahwa benarlah pengakuan iman Petrus ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Maka saya mengajak Anda sekalian, marilah kita berjalan bersama, dan dalam perjalanan ini semoga kita semakin teguh dalam iman akan Allah yang hidup itu. Dan mari kita bersama Allah yang hidup memperlihatkan kebaikan Allah melalui cara hidup kita masing-masing, melalui tugas panggilan kita. Dan semoga kita senantiasa menghayati hidup ini sebagai bentuk syukur karunia dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita memiliki roh bersyukur, roh berterima kasih karena karunia kehidupan ini, kiranya kehidupan yang ditandai oleh persaudaraan, yang ditandai oleh persahabatan, yang ditandai oleh persekutuan Injili itu dapat kita wujudkan sesuai dengan misi visi keuskupan kita. Mari saudara-saudari kita teguhkan iman kepercayaan kita seperti Santo Petrus. Ketika kita ditanyakan siapakah Yesus itu bagi kita, kita bisa bersama Petrus mengatakan, Engkaulah Mesias, Anak Allah.